Season 2 episode 1. Dapa menatap sendu nisan nininya. Bocah tampan itu kini sudah menjelma menjadi seorang pria yang sangat gagah dengan balutan setelan jas warna hitam yang memang tidak sempat sang nini lihat. 15 tahun sudah berlalu dan hari ini adalah hari tepat di mana sang nini menghembuskan napas terakhirnya. Dapa masih sangat mengingat hari itu, hari di mana sang nini tersenyum manis padanya. Genggaman tangan keriputnya sampai sekarang bahkan masih bisa Dapa rasakan. Genggaman terakhir sebelum wanita tua renta itu memejamkan kedua mata dan tidak lagi membukanya untuk selamanya. Laura sang mama sempat sangat terpuruk bahkan seperti hampir gila. Dapa memaklumi itu, mamanya sangat menyayangi nininya, tapi beruntung papanya juga Tian omnya berhasil menguatkan mamanya. Saat itu tidak hanya mamanya saja yang merasa sangat kehilangan, tapi juga Dapa dan kedua saudara kembarnya, Davi dan Diva. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya berlalu dan berangsur kembali membaik. Dapa kini mengerti bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang abadi, termasuk kehidupan seorang manusia. Dapa menghela napas pelan, sampai saat ini dadanya masih terasa sesak jika mengingat tubuh renta sang nini yang dibalut kain kapan dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Benar-benar momen yang tidak bisa Dapa lupakan sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kapanpun. Nininya orang yang sangat baik dan penuh pengertian. Nininya juga adalah orang ketiga setelah kedua orang tuanya yang sangat percaya pada Dapa, bahwa Dapa adalah kakak yang baik yang bisa memberikan contoh pada kedua adik kembarnya. Dapa kangen sama Nini, lirih Dapa. Dapa meletakkan sebuket bunga lili yang dibawanya di depan nisan sang Nini. Dapa tidak tahu bunga apa yang Nininya suka karena dulu setiap Dapa memetik bunga dan memberikannya, Nininya selalu tersenyum dan menerimanya dengan senang hati. Dapa udah besar sekarang nih, Dapa udah bisa bantu papa mengelola perusahaan. Dapa juga udah bisa menyukai seorang gadis, walaupun ternyata memang Dapa kurang beruntung. Dapa tersenyum miris, Leni gadis pujaan hatinya kini menjadi kekasih adiknya sendiri Davi. Dapa gak tahu nih harus gimana. Dapa sayang sama Leni tapi Dapa lebih sayang sama Davi. Liri Dapa menceritakan kegundahan hatinya pada makam nininya. Dapa ingin menceritakan semuanya pada Laura, tapi itu sangat tidak mungkin. Laura pasti akan mengadilinya dengan Davi, dan dia pasti akan sangat kecewa. Dapa menghela napas, Marple seling memberikan petuah dulu padanya. Marple bahkan sangat percaya padanya bahwa Dapa bisa memberikan contoh yang baik untuk kedua adik kembarnya. Karena itulah Dapa rela memendam perasaan yang memang sudah dimilikinya untuk Leni sejak kecil demi kebahagiaan adiknya. Semilir angin menerpa wajah tampan Dapa membuat pria tampan berkulit putih bersih itu memejamkan kedua matanya. Merasakan sejuknya angin yang membelai lembut kulit wajahnya. Deringan ponsel dalam saku dalam jas hitamnya membuat Dapa berdecak. Pria itu menghela napas kemudian membuka kedua matanya. Dapa meraih ponsel berkesing hitamnya. Seolah senyum terukir di bibir Dapa ketika mendapati nama Diva tertera di layar benda pipi itu. Halo deh, kakak lagi ngapain? Kenapa lama banget sih? Mama sama papa udah nungguin ini. Dapa tersenyum, mereka memang pergi bersama ke makam nininya. Dan Dapa sengaja tinggal sendiri lebih lama agar bisa mencurahkan kegundahan hatinya tanpa harus ada siapapun yang tahu. Entah itu Laura dan Marple maupun kedua adik kembarnya. Ya maaf deh, ini kakak udah mau jalan ke situ kok. Senyum Dapa menjawab. Ya udah buruan ya kak, udah lapar banget ini. Iya bawel. Sambungan telepon berakhir, Dipa memutuskannya setelah mendapat jawaban dari Dapa. Sekali lagi Dapa menghela napas, tangannya yang tidak memegang ponsel meraih nisan nininya dan mengusapnya dengan sangat lembut. Dapa pulang dulu ya nih, mama, papa sama adik-adik udah nungguin Dapa di depan. Dapa bangkit dari berjongkoknya di samping makam nininya. Pria itu kemudian melangkah pelan namun lebar menjauh dari makam yang selalu terawat itu. Dapi mana? Dapa mengerit ketika tidak mendapati mobil Davi yang semula terparkir di samping mobilnya. Dapi lagi jemput Leni nak, kan kita mau makan siang sama-sama. Senyum Laura menjawab dengan sangat lembut. Dapa menelan ludahnya melihat Davi yang selalu bersikap lembut pada Leni. Dapa selalu merasa risih, apalagi Leni sering terlihat seperti terpaksa saat bersama Davi. Nanti kita ketemu di sana kata kakak, Davi, tambah Diva. Dapa menganggukkan kepalanya mengerti. Hubungan saudara-saudaranya dengan Dapi jauh lebih penting dari apapun. Bahkan perasaan terpendam Dapa pada Leni sekalipun. Oke.
Dava, Marvel, Laura juga Dipa kemudian masuk ke dalam mobil. Mereka berlalu dari parkiran makam tempat peristirahatan terakhir nininya. "Memangnya kita mau kemana sih, Vi?" tanya Leni menatap Davi yang terlihat begitu sangat sumringah saat menjemputnya. "Kita udah ditungguin sama Mama, Papa, sama Kak Dava sama Diva juga." Leni mengernyit bingung. "Dava sama Diva? Ya, kita makan siang bersama," senyum Davi menjawab. Leni menelan ludahnya. Berhadapan terlalu lama dengan Dava membuat Leni merasa sesak. Meskipun memang Dava selalu cuek dan seperti tidak melihatnya, tapi Leni selalu merasa ada sesuatu yang menghimpit dadanya. "Tapi aku ada meeting setelah makan siang, jadi maaf aku gak bisa kayaknya, Vi." Davi menghela napas. Leni selalu menolak jika diajak makan siang bersama keluarganya. "Kan cuma sebentar doang. Setelah makan siang juga aku anterin kamu lagi ke sini kok." Davi menatap Leni dengan wajah sendu. Pria berkemeja biru langit itu merasa sangat kecewa karena Leni selalu mempunyai alasan menolak ajakan makan bersama. "Apa perlu aku minta izin sama Om David biar kamu diizinin pergi sama aku?" tanya Davi kemudian. Leni menggeleng. Selain keberadaan Dapa yang membuatnya akan sangat tidak nyaman, Leni juga tahu Marvel tidak menyukainya. Marvel bersikap dingin padanya, tidak seperti Laura yang begitu hangat dan penuh dengan kasih sayang. Please Len, cuman makan siang doang," setelah Davi memohon. Leni menelan ludahnya. Leni sebenarnya tidak sesibuk seperti yang selalu menjadi alasannya menolak ajakan Davi. Jadwal manggungnya juga terlalu padat, sehingga Leni bisa pergi kapan saja asal tidak sedang bekerja. "Ya sudah, aku siap-siap dulu." Angguk Leni kemudian bangkit dari sofa meninggalkan Davi yang duduk di seberangnya untuk bersiap. Davi tersenyum bahagia melihatnya. Pria itu menghela napas kemudian meraih segelas es teh yang dibuatkan oleh asisten rumah tangga di kediaman kekasihnya. Tidak jauh dari ruangan tamu, Ariana mendengar percakapan putrinya dan Davi. Ariana yakin Leni pasti mempunyai alasan mengapa selalu beralasan saat diajak pergi bersama keluarga Davi. Semua itu pasti karena Marvel yang memang tidak pernah menyukainya. Ya Tuhan, jangan limpahkan dosa masa lalu hamba pada Leni.